Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Beberapa hari ini saya tidak melakukan update atau tidak memberikan informasi kepada teman-teman semua karena ada suatu hal yang harus saya kerjakan, teman-teman, di mana ada persiapan beatan, persiapan latihan dan lain sebagainya yang tentunya hal ini membutuhkan konsentrasi yang lebih daripada di hari-hari biasanya. Karena biasanya untuk menjalankan hal tersebut biasanya ada suatu tirakat-tirakat tertentu yang harus dilakukan. Salah satunya adalah puasa sehari semalam dan tidak boleh tidur. Biasanya ada hal seperti itu. Dan di sini saya ingin menerangkan kepada teman-teman semua terkait suatu amalan atau ijazah, teman-teman, di mana ketika kita melakukan suatu amalan atau suatu ijazah yang terkait dengan misalnya ada kekayaan, itu kan biasanya yang sering kita dengar adalah surat kekayaan, yaitu Al-Waqiah. Bolehkah kita menjalankan atau mengamalkan surat Al-Waqiah sebagai bentuk penarik kekayaan ini? Jawabannya adalah boleh, teman-teman. Bahkan ini adalah anjuran Nabi Muhammad. Terlepas dari hadis ini itu dhaif atau benar, itu kita tidak tahu. Tapi pada dasarnya ini adalah ayat yang sering digunakan untuk menarik suatu kekayaan. Jika kita melakukan amalan ini sebanyak 1 atau 2 atau 3 kali bacaan di dalam sehari, itu sah-sah saja kita mengamalkannya. Bahkan tanpa bimbingan seorang guru pun ini tentunya hal yang sangat diwajari. Karena apa? Karena ini telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suatu sunnah. Tapi untuk suatu hal yang amalannya membutuhkan angka tertentu, membutuhkan hari-hari khusus dan lain sebagainya, yang dari Nabi Muhammad sendiri itu tidak ada dasarnya atau tidak ada hadisnya, maka ini perlu bimbingan seorang guru, teman-teman. Karena apa? Misalnya kita mengamalkan suatu amalan, misalnya membaca surat Al-Waqiah sehari semalam sebanyak 21 kali, 40 kali, 41 kali, atau bahkan lebih. Ini sangat berbahaya jika kita tidak kuat. Dalam artian kita tidak kuat itu bukan karena tidak kuat membacanya, tapi rohani kita apakah sudah kuat? Jika rohani kita tidak kuat untuk membaca hal tersebut, itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya kenapa banyak orang di luar sana yang akhirnya stres, akhirnya gila, akhirnya depresi dan lain sebagainya, karena menjalankan suatu amalan tanpa ada pembimbing, tanpa ada guru. Yang biasanya terjadi seperti itu. Misalnya ada orang ingin menguasai ilmu tertentu, tapi belum saatnya dia dibukakan indera keenamnya, dibukakan mata yang bisa melihat hal-hal gaib misalnya, dan dia meminta untuk dibukakan, meminta dengan terpaksa gurunya membukakan, dan akhirnya dia sampai gila lama-lama karena tidak kuat menahan situasi melihat hal-hal yang bersifat gaib seperti itu. Ini suatu hal yang sebenarnya salah, teman-teman. Begitu juga untuk persiapan misalnya melakukan suatu amalan surat Al-Waqiah tadi. Misalnya kita baca sebanyak 41 kali. Hendaknya teman-teman mencari guru pembimbing atau teman-teman memperbaiki wadah yang teman-teman miliki semua. Karena di setiap ayat, di setiap doa, di setiap mantra itu ada malaikat penjaganya atau ada kodam penjaganya. Jika misal pembacaannya dibaca 1 kali itu sudah menurunkan 1000 malaikat misalnya, bagaimana dengan pembacaan sebanyak 41 kali tinggal mengalihkan? Ini yang sesungguhnya itu memberatkan kita, bisa menjadi gesekan antara rohani kita dengan
hal-hal yang bersifat gaib ini, teman-teman. Maka dari itu saya mewanti teman-teman semua, walaupun teman-teman melihat, mencari ijazah di internet atau dimanapun, teman-teman sebaiknya hanya menggunakan sebagai referensi. Sisanya teman-teman mencari guru, mencari pendamping, mencari kiai, mencari orang yang memang sudah terjun di dalam hal spiritual. Karena apa? Jangan sampai teman-teman akhirnya tersesat. Dalam artian tersesat itu menjadi linglung atau menjadi depresi atau menjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Seperti itu, teman-teman. Karena banyak pengalaman di sekitar kita. Jangankan untuk belajar yang aneh-aneh, membaca buku pitungan misalnya, weton misalnya, itu kan ada bukunya sekarang dijual bebas. Ketika kita tidak mampu menguasainya, tapi kita berusaha untuk mengotak-ngatik angka-angka yang ada di dalam pitungan itu saja bisa membuat orang jadi depresi, jadi linglung, jadi gila, dan lain sebagainya. Apalagi misalnya melakukan suatu amalan-amalan, teman-teman mendapat amalan dari YouTube, disuruh puasa 40 hari atau 100 hari. Teman-teman melaksanakan tapi tanpa bimbingan. Teman-teman tidak bisa mengontrol. Teman-teman tidak punya speedometer yang ada di dalam diri teman-teman semua. Tidak mengerti apakah tubuh ini kuat atau tidak. Itu yang menjadi bahaya kita semua, teman-teman. Maka dari itu, pesan saya bolak-balik itu, carilah guru jika memang teman-teman ingin berspiritual secara sungguh-sungguh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.